Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Titan Kurniawan dengan NIM 68 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai project kami, yaitu project dalam mata kuliah Oracle Administrator. Dan di sini sudah ada laporan tugas akhir mata kuliah Oracle Administration dengan studi kasus pembelajaran online yang disusun oleh saya sendiri, Titan Kurniawan, dengan NIM 68 dan ada dua rekan saya, yaitu Fani Alansyah dengan NIM 68 dan Andre Senaro Ginting dengan NIM 68 Jadi di sini apa saja yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lalu ada overview dari perusahaan, struktur organisasi, dan proses bisnis. Lalu untuk isi ada permodelan basis data, implementasi, user, role, privilege, trigger, flashback, dan proses backup dan recovery. Lalu ada kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustaka yang nanti akan saya sampaikan. Baik, jadi yang pertama pendahuluan. Latar belakang proyek kami adalah sebagai berikut. Perkembangan teknologi saat ini sudah banyak kita rasakan. Hampir semua aktivitas kita sekarang dibantu dengan adanya teknologi, terutama internet. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, yang masih ada saat ini memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu secara online. Baik itu belanja, bekerja, bahkan sampai belajar secara online. Sistem pembelajaran online yang ada saat ini memang sudah cukup banyak, demikian juga dengan penggunanya. Di tengah pandemi seperti ini, tentunya platform-platform pembelajaran online bagi siswa akan sangat dibutuhkan. Tinggal bagaimana membuat sistem pembelajaran online tersebut menjadi mudah diakses dan tidak mempersulit siswa dalam memperoleh ilmu. Untuk mewujudkannya, diperlukan sistem proses bisnis yang tersusun dan terorganisir dengan baik, agar para pengguna tidak kesulitan dalam mengakses. Selain itu, inovasi untuk jangka panjang sangat diperlukan untuk memberikan layanan yang semakin baik. Lalu di sini ada 6 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses bisnis berjalan yang ada dalam platform pembelajaran online ini. Lalu ada bagaimana sistem database yang digunakan dalam platform pembelajaran online. Lalu data apa saja yang dibutuhkan. Lalu bagaimana cara data tersebut diolah di dalam sistem database. Lalu mengapa perlu dilakukan backup dan recovery data di dalam database. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk melakukan backup dan recovery data. Dari rumusan masalah tersebut akan diperoleh tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses bisnis yang ada di dalam platform pembelajaran online. Lalu untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem database yang digunakan. Lalu untuk mengetahui data apa saja yang dibutuhkan dalam platform pembelajaran online. Lalu untuk memahami bagaimana cara mengelola data di dalam sistem database. Selanjutnya adalah untuk mengetahui pentingnya melakukan backup dan recovery data apabila terjadi kerusakan dalam database. Lalu untuk memahami langkah-langkah dalam melakukan backup dan recovery data. Lalu manfaat yang bisa kita peroleh adalah efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam platform pembelajaran online. Lalu yang kedua, kita bisa memahami dan merasakan tanggung jawab menjadi seorang DBA atau database administrator. Lalu yang terakhir, kita mampu menerapkan penggunaan database dalam pekerjaan lain yang membutuhkan database. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu profil perusahaan. Di sini objek studi kasus yang kami ambil adalah Zenius Education. Zenius Education adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia yang telah memulai aktivitas bisnisnya sejak 2004 dan terdaftar sebagai perusahaan resmi dalam bentuk perseroan terbatas atau PT pada tahun 2007. Bisnis model dari Zenius Education adalah dengan menjual akses pengajaran untuk siswa-siswi tingkat sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah atas atau SMA dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan secara online melalui website zenius.net yang bisa diakses melalui multimedia platform seperti personal komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Selain melalui website, Zenius juga sudah bisa diakses secara online melalui aplikasi mobile Android Zenius Belajar Online. Lalu berikut adalah struktur organisasi dari Zenius. Ada pemegang saham, ada jajaran direktur, komite audit, dewan komisaris, dan ada divisi marketing, HRD, finance and administration, IT developer and cyber security, dan quality control.
Lalu untuk proses bisnis dari platform pembelajaran online ini ada dua, yaitu proses bisnis pendaftaran user dan proses pembelajaran, yang akan saya jelaskan setelah ini. Untuk proses bisnis pendaftaran user, alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, user membuka aplikasi atau web pembelajaran online. Jika user sudah memiliki akun, user akan melakukan login. Jika belum memiliki akun, user akan melakukan register atau pendaftaran akun dan verifikasi nomor HP. Setelah itu, user akan login dengan akun yang baru saja dibuat. Lalu user akan masuk ke halaman utama pembelajaran online setelah login. Kemudian untuk melakukan pembelajaran, user melakukan pembelian paket membership. Lalu selanjutnya user melakukan proses pembayaran paket membership. Kemudian user akan mendapatkan email aktivasi untuk bisa mengakses materi pembelajaran. Kemudian user bisa melakukan pembelajaran secara online. Jika ingin melanjutkan belajar, user bisa mencari materi yang lain. Jika tidak, user bisa melakukan logout. Lalu untuk proses bisnis pembelajarannya, user membuka web atau aplikasi pembelajaran online. Jika user sudah memiliki account, user akan melakukan login. Jika belum memiliki account, user akan melakukan register atau pendaftaran akun di verifikasi nomor HP dan verifikasi nomor HP. Setelah itu, user akan login dengan akun yang baru saja dibuat. User akan masuk ke halaman utama pembelajaran online. Kemudian user akan memilih jenjang pendidikannya, baik itu SD, SMP, SMA, atau UTBK. Kemudian user memilih mata pelajaran yang akan dipelajari. Lalu user memilih materi dari mata pelajaran tersebut. Kemudian user bisa melakukan proses pembelajaran. Jika ingin melanjutkan belajar, user bisa mencari materi yang lain. Jika tidak, user bisa melakukan logout. Dan berikut alur proses bisnisnya. Ini untuk proses bisnis pendaftaran user. Kemudian yang di sebelah kanan adalah alur proses bisnis untuk proses pembelajaran. Baik, sekarang masuk ke bab 3, yaitu isi. Yang pertama adalah permodalan basis data. Permodalan basis data di sini mencakup ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dan di sini sudah ada ERD yang berdasarkan objek studi kasus kami. Ini logical view-nya dan ada engineering view-nya. Di sini kami memiliki 8 entitas, yaitu payment, transaksi, user, membership, materi, pengajar, pemecahan soal, dan mapel. Dan berikut engineering view-nya. Lalu selanjutnya adalah implementasi basis data. Yang pertama adalah relasi tabel, relasi dari tiap-tiap tabel yang ada. Yang pertama, tabel user. Tabel user memiliki satu relasi, yaitu relasi one to many ke tabel transaksi, karena satu user bisa melakukan lebih dari satu transaksi. Lalu tabel payment memiliki satu relasi, yaitu one to one ke tabel transaksi, karena dalam satu kali transaksi hanya bisa dilakukan dengan satu payment gateway. Dan tabel membership memiliki dua relasi, yaitu yang pertama one to one ke tabel transaksi, karena dalam satu kali transaksi hanya berlaku untuk satu kali langganan membership. Lalu relasi yang satunya lagi adalah one to many ke tabel materi, karena satu langganan membership bisa mengakses banyak materi pelajaran. Selanjutnya ada tabel pengajar yang memiliki satu relasi, yaitu one to many ke tabel materi, karena satu pengajar bisa mengajar di banyak materi. Lalu ada tabel mata pelajaran yang memiliki satu relasi, yaitu relasi one to many ke tabel materi, karena satu mata pelajaran terdiri dari banyak materi. Lalu ada tabel latihan soal yang memiliki satu relasi, yaitu one to one ke tabel materi, karena satu materi memiliki satu latihan soal untuk dikerjakan. Lalu selanjutnya ada DDL atau Data Definition Language,
yang merupakan kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dan menghapus struktur dan definisi tipe data dari objek-objek database seperti tabel, index, trigger, view, dan lain-lain. Dan berikut adalah DDL dari objek studi kasus kami. Lalu selanjutnya adalah moving data. Moving data merupakan proses pemindahan atau penggabungan data dari satu sistem ke sistem yang lain dengan mengubah penyimpanan, database atau sistem dari aplikasi itu sendiri. Atau proses import data yang memindahkan data yang sudah dibuat pada Excel ke SQL Developer sehingga membentuk tabel-tabel di dalam SQL Developer yang sesuai dengan data-data pada file Excel yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di sini kami sudah membuat sekumpulan data pada Microsoft Excel yang memuat 500 data transaksi, 500 data user, 8 data payment gateway, 3 data membership, 51 data mata pelajaran, 289 data materi, dan 289 data latihan soal, dan 100 data pengajar. Dengan demikian, total keseluruhan data adalah sebanyak 1740 data. Dan berikut tampilan data di Excel yang sudah kami buat. Dan ini adalah tampilan di SQL Developer setelah kami lakukan moving data. Yang pertama ada tabel transaksi, lalu ada tabel user, lalu ada tabel membership, lalu ada tabel payment, lalu ada tabel latihan soal, ada tabel materi, lalu ada tabel mata pelajaran atau tabel mapel, dan yang terakhir ada tabel pengajar. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu user. User merupakan pengguna database yang dibedakan menjadi beberapa golongan, tergantung dari tingkat kepentingan user tersebut. Di sini kami membuat dua user, yaitu admin learning dan employee learning. Untuk user admin learning sudah dikaitkan dengan profil pembelajaran online yang sudah kami buat sebelumnya, tabel space OA underscore pembelajaran online, statusnya sudah kami set ke unlock, dan sudah dihubungkan dengan role admin. Admin learning ini memiliki akses untuk select, insert, update, delete, alter, index, dan references. Dan berikut tampilan di Enterprise Manager. Lalu yang kedua adalah user employee learning. User employee learning ini sudah dikaitkan dengan profil pembelajaran online, tabel space OA underscore pembelajaran online, statusnya sudah kami set ke unlock, dan sudah dihubungkan dengan role employee. Employee learning ini memiliki akses untuk select, insert, update, delete, dan alter. Lalu selanjutnya adalah role. Role merupakan sekumpulan name set of privilege dan pengaturan hak akses user pada database Oracle dengan mengelompokkan beberapa privilege. Role mempermudah pengelolaan privilege yang akan diberikan kepada user, sehingga administrator tidak perlu memberikan hak akses satu persatu kepada user. Di sini kami membuat dua role, yaitu yang pertama adalah role admin dan yang kedua adalah role employee. Dan berikut adalah tampilan role admin di Enterprise Manager dengan sistem privilege dan objek privilege yang sudah kami rancang seperti ini. Lalu yang kedua adalah role employee seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah privilege. Privilege merupakan hak akses terhadap sesuatu. Di dalam privilege terdapat sistem privilege dan objek privilege. Sistem privilege ini mengizinkan pengguna untuk melakukan operasi bagian database. Contohnya seperti izin membuat tabel space. Sedangkan objek privilege mengizinkan pengguna untuk melakukan aksi bagian dalam sebuah objek yang spesifik.
seperti tabel, view, sequence, prosedur, fungsi, atau paket. Tanpa izin yang spesifik, pengguna hanya dapat mengakses objek sendiri. Lalu yang pertama ada user privilege. User privilege merupakan hak akses user pada Oracle Database. Dan di sini sudah ada objek privilege dan system privilege dari tiap user. Yang pertama ada admin learning, dan berikut privilege yang sudah kami berikan. Ada alter, delete, index, insert, reference, select, dan update. Dan untuk sistem privilege-nya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah user employee learning, yang sudah kami berikan juga privilege sebelumnya. Ada sebagai berikut, ada alter, delete, insert, select, dan update di tiap tabel. Dan kemudian objek privilege-nya, sistem privilege-nya adalah sebagai berikut. Lalu untuk role privilege-nya, dalam role admin adalah sebagai berikut. Berikut objek privilege yang sudah kami berikan. Lalu ini adalah sistem privilege dari role admin. Selanjutnya untuk role employee, kami juga sudah berikan privilege. Ini untuk objek privilege dari role employee, dan ini adalah sistem privilege dari role employee. Baik, selanjutnya adalah trigger. Trigger adalah perintah atau sintaks yang akan secara otomatis dijalankan ketika terjadi operasi tertentu dalam tabel atau view. Trigger digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel. Skenario trigger yang kami gunakan di sini ada 3, yaitu skenario insert, update, dan delete pada tabel materi. Jadi 3 trigger tersebut mengacu pada satu tabel, yaitu tabel materi. Dan di sini sudah ada langkah-langkah untuk pengoperasian trigger tersebut, mulai dari pembuatan trigger insert, trigger insert, trigger update, trigger delete. Lalu kami juga sudah lakukan simulasi untuk pengetesan trigger tersebut, dan ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya adalah flashback. Flashback merupakan revolusi untuk memperbaiki data secara mudah. Merupakan teknologi pada Oracle Database yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan recover dengan cepat dan mudah. Skenario flashback yang kami pakai di sini ada 3 skenario, yaitu skenario untuk flashback restore point, flashback before drop, dan flashback timestamp. Untuk mendukung skenario flashback ini, kami juga sudah melakukan insert sebanyak 10 data, delete sebanyak 10 data, dan update sebanyak 10 data. Dan berikut adalah ada langkah-langkah untuk tiap skenario dari flashback objek studi kasus kami. Yang pertama adalah flashback restore point, dan berikut adalah langkah-langkahnya yang sudah kami simulasikan. Dan flashbacknya berhasil. Berikut adalah tampilannya. Lalu ada flashback timestamp yang sudah kami simulasikan juga. Dan sudah sukses juga flashbacknya, skenario flashbacknya. Lalu ada flashback before drop yang sudah kami simulasikan juga. Dan flashbacknya juga sudah berhasil kami simulasikan.
Lalu yang terakhir di bab 3 adalah backup and recovery. Backup and recovery merupakan salah satu cara untuk antisipasi apabila database mengalami kerusakan, seperti data hilang, data dihapus atau tidak sengaja terhapus, maupun data dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini kami sudah melakukan simulasi untuk proses backup dan recovery. Kami melakukan proses backup recovery ini di SQL Plus. Dan proses backup recovery-nya juga sudah berhasil dan kami sudah mengetesnya. Dan berikut adalah hasilnya. Kami sudah bisa mengembalikan, ditandai dengan kami bisa melakukan select pada tabel employees di skema HR, dan kami juga sudah bisa melakukan select pada tabel membership di skema objek studi kasus kami, yaitu pembelajaran online. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa proses bisnis platform pembelajaran online, dalam hal ini adalah Zenius sebagai objek studi kasus kami, akan lebih teratur apabila diterapkan sistem database menggunakan Oracle Database. Pemrosesan dan pengolahan data akan lebih teratur dan efisien. Data yang ada juga akan lebih aman dikarenakan ada proses backup and recovery yang cukup mudah untuk dilakukan. Selain itu, akan ada pembaruan data secara berkala dari sistem database kami, terutama di tabel user, transaksi, dan materi, sehingga proses bisnis akan bisa berjalan dengan efektif dan up to date. Lalu untuk saran, dalam merancang sebuah database akan lebih baik apabila merancang matang-matang dari awal, yaitu proses pembuatan IRD. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah relasi antar tabel yang harus dibuat seefisien mungkin untuk meminimalisir adanya repetisi data dan relasi antar tabel yang rumit. Diperlukan juga ketelitian dalam mengatur constraint, foreign key, dan primary key untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan database di tahap-tahap selanjutnya. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan dalam pembuatan laporan ini. Baik, sekian video pembahasan mengenai laporan tugas akhir dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.